Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. 1 Raja-Raja pasal 21 saya akan membacakan ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu dituliskan demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema menuai perbuatannya. Menuai perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk melakukan yang benar atau yang tidak benar. Pilihan untuk melakukan yang baik atau yang jahat. Dan semua ada di tangan kita masing-masing. Keputusan ada di tangan kita. Kita mau memilih melakukan yang benar atau memilih melakukan yang jahat. Namun kita harus tahu bahwa setiap perbuatan, setiap apa yang kita lakukan, setiap tindakan kita pasti akan membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan hal yang baik, maka akan menghasilkan hal yang baik. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, maka yang tidak baik itu yang akan kita hasilkan. Itu yang akan kita tuai dalam kehidupan kita. Jika kita menabur benih yang baik, pasti kita akan menuai hal yang baik dalam hidup kita. Namun sebaliknya, jika kita menabur hal yang jahat, kejahatan yang kita lakukan dalam hidup kita, cepat atau lambat kita pasti akan menuai bencana. Kita akan menuai penghukuman dari kejahatan yang kita lakukan. Raja Ahab dan Isabel merupakan salah satu contoh yang ditulis dalam Alkitab. Mereka adalah pasangan suami istri yang memilih untuk melakukan hal yang jahat. Mereka, Raja Ahab dan Isabel, mereka bersahati. Mereka sepasang suami istri yang memilih untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, hal-hal yang jahat di hadapan manusia. Selain menyembah kepada berhala, mereka juga membunuh nabi-nabi Tuhan. Mereka merampas kebun anggur milik Nabot dengan cara yang keji. Kita sudah membaca bahwa ketika Raja Ahab menginginkan kebun anggur Nabot dalam 1 Raja pasal 21 ini, ayat 8 sampai ayat 10 kita sudah membaca Isabel dengan cara yang keji. Dia membuat surat dikirim ke pemuka-pemuka yang ada di kota, yang sekota dengan Nabot. Dia menyuruh memaklumkan puasa, menyuruh supaya Nabot disuruh duduk di paling depan. Dia menyuruh supaya ada 2 saksi palsu
orang-orang yang dursila menyampaikan tuduhan kepada Nabot bahwa Nabot sudah menghujat Allah dan raja. Padahal Nabot tidak melakukan hal itu. Supaya apa? Supaya Nabot dihukum mati. Kemudian Isabel dan Ahab dapat mengambil kebun anggur milik Nabot. Dapat merampas kebun anggur milik Nabot dengan cara yang keji. Dengan memberikan tuduhan palsu, merancangkan kejahatan supaya Nabot orang yang baik, Nabot orang yang benar, Nabot dihukum mati. Perbuatan jahat yang mereka lakukan, tidak mereka sadari bahwa mereka akan menuai perbuatannya, mereka akan menuai perbuatan jahatnya. Perbuatan jahat yang mereka lakukan akan mendatangkan kebinasaan bagi mereka di kemudian hari. Ahab dan Isabel telah melakukan kejahatan berencana terhadap Nabot. Karena rancangan jahat Isabel, akhirnya Nabot mati dilempari batu, mati dirajam karena dituduh menghujat Allah dan raja. Namun Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Tuhan mengutus hambanya, Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Ahab dan Isabel bahwa bencana akan menimpa mereka. Dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 19 saya bacakan. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Jadi karena mereka sudah menabur kejahatan, merampas kebun anggur Nabot, membunuh Nabot dengan cara-cara yang keji, mereka akan menuai bencana, kebinasaan di dalam hidup mereka. Bahwa darah dari Ahab pun akan dijilat oleh anjing. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 37 sampai 38. Di sana diceritakan ketika Ahab berperang melawan Ramot Gilead, Ahab mati di dalam peperangan dan mayatnya dibawa pulang. Dan dikatakan dalam ayat 1 Raja-Raja 22 ayat 37 dan 38, raja sudah mati, maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Jadi darah dari Raja Ahab pun juga dijilat oleh anjing, sesuai dengan firman Tuhan. Dan tidak lama kemudian Isabel juga mati. Ia dijatuhkan oleh pegawai istana, oleh abdinya dari jendela, dan jatuh tepat di atas tanah milik Nabot dan mati. Ketika orang-orang mencari mayat dari Isabel, mereka tidak menemukannya, hanya kepalanya, kedua kakinya, dan kedua telapak tangannya yang ditemukannya. Sebab tubuhnya telah dimakan oleh anjing. Itu bisa dibaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 35 sampai 37. Di sana diceritakan bahwa Isabel jatuh ketika mayatnya dicari, tidak ditemukan karena dimakan anjing. Hanya tinggal kepalanya, kedua kakinya, dan kedua telapak tangannya itu yang ditemukan. Firman Tuhan digenapi. Ahab dan Isabel yang menaburkan kejahatan, yang memilih untuk melakukan hal yang jahat, membunuh Nabot, merampas tanahnya, maka bencana yang mereka alami, darah dari Ahab dijilat anjing, mayat dari Isabel dimakan anjing.
Apa yang Tuhan firmankan benar-benar menjadi kenyataan, bahwa setiap orang akan menuai perbuatannya. Orang yang memilih untuk melakukan hal yang jahat akan menuai kebinasaan. Orang yang memilih untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, akan menuai kehidupan kekal. Di dalam Amsal 22 ayat 8 dikatakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Jadi orang yang menabur kecurangan, kejahatan akan menuai bencana. Itu yang dialami oleh Ahab dan Isabel. Dalam Mazmur 34 ayat 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Pasti Bapak, Ibu, Saudara, saya pun juga ingin menuai hal yang baik dalam kehidupan ini. Kalau kita mau menuai hal yang baik, kita harus memilih untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Kita harus memilih untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan menuai yang baik. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena setiap orang akan menuai perbuatannya. Menabur yang jahat akan menuai kebinasaan. Menabur yang baik akan menuai kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sudah mengikuti renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian pribadi, kesaksian mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan, pertolongan Tuhan di dalam keluarga, pemulihan yang sudah Tuhan kerjakan, Bapak, Ibu, Saudara bisa menyalurkan, menyampaikan lewat chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Kami kembali diingatkan Tuhan bahwa apa yang kami tabur akan kami tuai. Ketika kami melakukan hal yang jahat, kami akan menuai kebinasaan. Tetapi ketika kami melakukan hal yang benar, melakukan hal yang baik, kami akan menuai kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah diterima di sekolah-sekolah, juga di perguruan-perguruan tinggi yang ada Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang masih mencari sekolah, mencari perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menyediakan tempat belajar yang terbaik bagi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang berharap dan bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap keluarga yang merindukan keturunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, biarlah Engkau buka kandungan-kandungan bagi keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Engkau memberikan keturunan yang ilahi, keturunan yang hidup takut akan Engkau Tuhan, keturunan yang menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Bagi Engkau ya Tuhan, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.